Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kolaborasi dari kelompok 1 dan 3 akan mempersembahkan video. Halo Champion, selamat datang di ruang belajar Class of Champions. Saya Asri Amalia sebagai host Class of Champions bersama dengan Saya Salsa Biloxenka sebagai host ruang belajar Class of Champions. Kami dari ruang belajar telah memilih sebanyak 8 siswa-siswi perwakilan pelajar berprestasi dari seluruh Jakarta yang dibagi ke dalam 4 divisi yang mewakili berbagai wilayah Jakarta. Mereka akan bersaing untuk menjadi yang terbaik di dalam Class of Champions ini. dalam setiap ronde di kompetisi ruang belajar Class of Champions, kalian akan menghadapi tantangan pada 4 babak. Babak pertama yaitu Preliminary Round. Preliminary Round adalah babak penyisihan para peserta Class of Champions. Men-challenge peserta untuk mengidentifikasi gambar mengenai kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Batu. Dalam waktu yang sudah kami tentukan. Babak kedua yaitu Quick Fire Round adalah babak adu cepat. Peserta akan di-challenge oleh ruang belajar Class of Champions untuk menjawab soal hoax mengenai kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Banten. Peserta akan dinilai dalam kecepatan dan kecepatan berpikir. Lalu di babak ketiga yaitu Strategi Round, yaitu babak strategi yang dimana peserta akan ditantang oleh ruang belajar Class of Champions untuk menyusun strategi atau memecahkan sebuah permasalahan mengenai kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Banten. Di babak ketiga ini yang menentukan siapa yang akan lanjut ke babak terakhir atau final round. Dan di babak terakhir yaitu final round adalah babak final dari acara ruang belajar Class of Champions. Peserta yang berhasil mencapai babak finalis akan memperebutkan gelar juara dengan tantangan menjawab soal pilihan ganda dan esai dengan ketepatan dan kecepatan. Champion, let the game begin. Champions memasuki area permainan. Para champion segera memasuki ruangan distrik masing-masing. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Preliminary Round. Tadi untuk challenge-nya tuh kayak gila guys, itu tuh susah banget. Dan pas kita lagi ngerjain itu kan pusing banget ya. Di situ tuh waktunya juga kita dikejar-kejar gitu sama waktu. Di situ kita ngeliat ke samping itu tuh si timnya Aisyah, istrinya juga itu udah mau selesai, sedangkan kita itu kayak belum selesai sama sekali, itu masih bingung-bingung gitu. Nah iya benar banget. Pas di situ tuh tangan aku gemeter banget. Ya aku Bikin bingung ngeliatnya banget. juga jadi bikin panik juga. Pokoknya aku pusing banget deh guys, gak tau deh itu.
kali Kak, udah bener-bener yang kayak Ih, ini bener posisinya banget. di mana, ini Kayak, posisinya gimana, iya, bener-bener kayak, pusing aduh, banget. kayak ini Udah kan, nggak kayak kuat ini di banget. mana sih kayak harusnya di mana sih gitu. Apalagi kita mikirin distrik lain yang udah selesai apa belum, itu Iya, distrik kayak ini udah selesai langsung belum ya? Karena langsung bener-bener berkocak di sini otak yang kita kayak challenging banget sih, bener kayak lebih tambah bener banget. tambah susah deh pokoknya. Wah, tadi tuh kayak confused banget gak sih? Aku juga bingung banget tadi itu, kamu gimana? Iya bener banget, kayak aku sampai jawabannya tapi kayak iya, ada apa tadi tuh kayak ada kerajaan apa kan tempat ibadah, cuman kita bingung banget gak sih itu kerajaan mana karena takut ketukar gitu loh. Iya sumpah, aku kayak frustasi banget guys, jadi kayak nggak bisa berkata-kata lagi sih. Tadi terlalu gampang banget kan. Soalnya karena ini bidang kita juga kan. Ini mah terlalu gampang banget. Baiklah, kami telah memeriksa hasil dari masing-masing distrik. Jadi setelah kami memeriksa dari masing-masing distrik harus ada satu distrik yang tereliminasi. Jadi, distrik yang tereliminasi adalah Distrik 3. Sayang sekali untuk distrik 3 kalian tidak bisa mengikuti ke babak berikutnya. Sedih banget ya gimana ya, kita udah berusaha semaksimal mungkin ya walaupun masih awalan, kalau nggak apa-apa. kayak nggak nyangka aja bakal tereliminasi di babak ini gitu. Duh, banget sih. Wah, air mineral ini enak nih kayaknya. Wah, segar banget. Ada manis-manisnya juga. Quick Fire Round. Apa dampak terbesar dari konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji terhadap keberlanjutan Kesultanan Banten? Yang pertama, melemahkan kestabilan politik. Yang kedua, memudahkan campuran tangan VOC. Yang ketiga, melemahkan kekuatan ekonomi dan militer. Bagaimana kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Banten dapat mempertahankan kekuasaannya di wilayahnya masing-masing? Apa kesamaan antara strategi yang digunakan oleh kedua kerajaan tersebut? Yang pertama ada pertahanan dan keamanan, yang kedua ada kerjasama dengan negara-negara lain, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu penggunaan diplomasi. Bagaimana kebijakan ekonomi Sultan Ageng Tirtayasa dalam memperkuat Kesultanan Banten sebagai pusat perdagangan maritim? Dengan meningkatkan infrastruktur
Jika Kesultanan Banten berhasil mempertahankan kekuasaannya dan tidak mengalami kemunduran akibat kolonialisme Belanda, bagaimana dampaknya terhadap peta politik Indonesia saat ini? Jika Banten tetap kuat, yang bisa terjadi yang pertama, Banten memiliki pusat politik utama di Indonesia yang bisa bersaing dengan Mataram dan Kerajaan Aceh. Yang kedua, jalur perdagangan di Selat Sunda bisa dikuasai oleh kerajaan lokal, bukan kolonial Belanda. Bandingkan sistem pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Banten. Apa perbedaan dan kesamaan antara keduanya? Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Banten memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama adalah bentuk sistem pemerintahan, di mana bentuk sistem pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai ini memiliki bentuk yaitu monarki absolut, di mana raja-raja memimpin sebagai pemimpin tertinggi dan beberapa penjabat membantu dalam pemerintahannya. Kemudian Kerajaan Banten memiliki bentuk pemerintahan yaitu monarki konstitusional, di mana raja juga sebagai pemimpin tertinggi namun dibatasi oleh undang-undang dan lembaga lainnya. Yang kedua perbedaannya yaitu terletak di struktur pemerintahan, di mana Kerajaan Samudra Pasai memiliki struktur pemerintahan yang cukup sederhana, di mana raja sebagai pemimpin tertinggi. Kemudian Kerajaan Banten memiliki struktur yang lebih kompleks, di mana raja sebagai pemimpin tertinggi juga dibantu oleh beberapa lembaga lainnya seperti Dewan Ulama dan dewan lainnya. Yang ketiga itu pengaruh agama. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh agama Islam yang sangat kuat, di mana raja juga bisa sebagai pemimpin agama. Sementara Kerajaan Banten juga memiliki pengaruh Islam yang kuat, di mana biasanya pengaruh ini dilakukan oleh ulama dan dewan agama lainnya. Kemudian persamaannya yaitu yang pertama persamaan raja, di mana raja ini sebagai pemimpin tertinggi. Yang kedua persamaan tradisi, dan yang ketiga persamaan agama. Can't we just stay here? 'Cause in this kind of Siang-siang panas gini, jangan lupa pakai sunscreen ya teman-teman. Kalau aku sih pakai sunscreen kayak skin aku lah. Strategi round. Bagaimana peran pedagang dalam penyebaran Islam di Kerajaan Samudra Pasai? Para pedagang dari Gujarat dan Timur Tengah pada abad ke-13 datang ke Samudra Pasai. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk lokal. Nah, pedagang berperan sebagai penyebaran agama Islam ini karena melalui interaksi dengan penduduk lokal. Di mana selain berdagang, para pedagang ini juga menyebarkan agama Islam dan kemudian diterima oleh masyarakat dan juga didukung oleh pemerintahan Samudra Pasai. Jika Kesultanan Banten berhasil mempertahankan kekuasaannya dan tidak mengalami kemunduran akibat kolonialisme Belanda, bagaimana dampaknya terhadap peta politik Indonesia saat ini? Studi kasusnya, Sultan Agung Tirtayasa ingin mempertahankan wilayahnya dari pengaruh Belanda, tetapi justru putranya yang bernama Sultan Haji bersekutu dengan VOC. Konflik ini melemahkan Kerajaan Banten karena perpecahan antara Sultan Agam Tirtayasa dan Sultan Haji, memberikan kesempatan bagi kolonial Belanda untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah tersebut. Bagaimana Kesultanan Banten menghadapi ancaman Belanda dalam perdagangan? Kesultanan Banten menolak monopoli Belanda dengan memperkuat jaringan perdagangan dengan perdagangan asing lainnya dan menjaga hubungan kerajaan lainnya yang juga menentang VOC. Baiklah, kami sudah sampai di strategi round. Kami sudah perhitungan poin dari babak kedua sampai babak ketiga dan jumlahnya. Baik, jumlahnya untuk di set 1 yaitu 75 poin,
Sedangkan distrik 2 yaitu 100 poin dan distrik 4 100 poin. Selanjutnya, di babak ketiga ini kita harus mengeliminasi salah satu distrik. Distrik yang dieliminasi pada babak ketiga ini adalah Distrik 1. 1. Baiklah, kita akan berjumpa di final round. Sampai jumpa. Sedih banget guys di sini karena di babak ini aku kalah. Padahal kita udah berusaha semaksimal kita dan kita juga sebenarnya udah bisa jawab sih. Cuma kitanya lelet untuk ini angkat tangannya. Ya, padahal kayak kita bangga banget bakal menang di babak ini ya. Apalagi kita tadi dari babak lain sudah berusaha banget. Dan untuk kalah di babak ini kayak sayang banget sih. 1, 2, 3. Final round. Final round sudah tiba. Para kedua distrik yang tersisa mempersiapkan final round. Kedua distrik tersebut memperebutkan juara 1. Distrik tersebut dinilai dari kecepatan dan ketepatan jawaban. Kita ke sobat tempat distrik 4, kita udah serangan ya. Dia berisik banget, bawel banget. Dia satu distrik aja sampai berantem buat merebut jawaban. Terus udah ngerusak kertas, gak ada inisiatif untuk minta kertas baru sama hostnya. Bener banget sih. Distrik 4, kita tunggu di tahun depan. Tunggu pembalasan. Halo guys, jadi kelompok kita ini nggak terima karena dikatain berisik, habis itu nggak ada inisiatif. Dia lagi berisik. Nah, untuk kelompok yang nantangin kita lawan. Kita nggak bakal takut karena semua orang udah tahu siapa yang menang. Host champion sedang memeriksa jawaban dari finalis champion. Baiklah, champions, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah sampai di perebutan juara dan pengambilan piala. Juara 1 diraih oleh distrik 4 dan juara 2 diraih oleh distrik 2. Sekian video dari kolaborasi kelompok 1 dan 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga mengedukasi kalian semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum